Namo sayang dari budaya, namo budaya. Perkenalkan, saya Solo Sumarko, saya dari Palembang. Oke, video kali ini dibuat atas dasar request dari Kiananda. Thank you Kiananda udah memberikan kesempatan untuk sharing lagi di tahun yang baru ini. Oh iya, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun di 2021. Dan mari kita sama-sama berangkat dari 2020 menuju 2021. Tentu banyak hal yang terjadi di masa 2020, banyak hal yang terjadi di tahun itu. Ada kenangan indah, ada kenangan yang kurang enak, dan marilah kita sama-sama coba untuk melupakan. Mari kita sama-sama untuk tidak hidup di masa lalu, dan kita sama-sama bergerak ke masa sekarang dan masa depan gitu loh. Maka dari itu sharing pada kali ini berjudul Stop Jangan Diingat. Dalam sharing ini kita akan bahas ada dua yang akan kita capai. Yang pertama adalah kenapa kita terjebak dalam khayalan hidup di masa lalu. Yang kedua adalah bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu. Oke, ada satu quotes yang bagus saya temukan di internet dari Bapak Angkasa. Semanis apapun masa lalu, tetaplah disebut kenangan. Ya nantinya sudah tidak semanis dulu. Luar biasa. Banyak hal yang mungkin sulit untuk dilupakan untuk kita dan juga orang lain. Tapi menurut saya ada dua hal yang rata-rata orang sulit lupakan. Yang pertama adalah tentang karir ataupun bisnis atau usaha, finansial, kehidupan ekonomi yang terjadi dalam dirinya. Misalkan pada tahun 2019 sedang jaya-jayanya, sedang naik-naiknya, tapi akhirnya pada 2020 mungkin terjadi kemerosotan dan akhirnya tidak sebaik tahun lalu. Sehingga pada kondisi saat ini sulit untuk melupakan kenangan tersebut dan agak kesal dengan kejadian tersebut. Aduh, dulu kok usaha gampang banget, dulu mau ngapa-ngapain bisa, sekarang susah. Akhirnya kita terjebak di khayalan hidup di masa lalu. Kita selalu membayangkan, oh kalau dulu nak berangkat tuh tinggal cari tiket, dapet tiket berangkat. Sekarang sulit, mau berangkat ada corona, mau mulai bisnis udah nggak semangat gara-gara gagal di 2020 mungkin. Lalu yang kedua biasanya tentang cinta. Biasanya tentang pasangan ataupun orang yang disayang, orang tua, sahabat, teman yang mungkin meninggalkan kita dalam hal berangkat atau pindah kota atau pindah negara ataupun memang sudah tidak ada lagi. Biasanya dua hal ini yang umum orang-orang terjebak. Karena dua hal ini yang menurut saya juga adalah hal yang sulit untuk dilupakan memang. Nah, tentu kita tahu saya yakin bahwa teman-teman udah tahu dengan konsep anicca atau kemelekatan yang semua itu akan berubah gitu loh. Anicca yang mengatakan bahwa semua itu tidak kekal, semua akan berubah. Tapi karena semua itu berubahlah muncul kemelekatan. Nggak mau berubah, nggak mau diubah gitu loh. Karena aku udah bisnis sudah baik, ya aku nggak mau bisnis aku jelek, nggak mau bisnis aku rubuh gitu kan. Tapi pada akhirnya semua akan berubah. Pada akhirnya semua akan berubah, mau tidak mau, suka tidak suka, semua akan berubah. Sehingga kita menjadi tidak bisa melupakan kejadian-kejadian yang memang menurut kita sulit untuk dilupakan gitu loh. Kayak tadi kan saya udah bilang ada dua hal, pertama karir atau bisnis. Mungkin bisnisnya yang awalnya maju sekali akhirnya tidak sebaik dulu, akhirnya melekat dalam kondisi ketika masih maju. Sehingga di kehidupan sekarang tidak hadir pada saat ini, tidak hidup pada saat ini, tapi hidup di masa lampau, di mana bisnisnya sedang maju-majunya. Begitu juga dengan bisnis yang ketika dia coba bangun bisnis, akhirnya jatuh, bangun bisnis jatuh, akhirnya sekarang ketika diajak, yuk kita bisnis bareng, aduh enggak lah, nanti gagal lagi. Masih hidup di masa lalu ketika dia gagal melakukan bisnisnya, melakukan usahanya, sehingga sekarang kita terjebak untuk tidak mau maju lagi karena takutnya gagal lagi gitu loh. Jadi melekat itu tidak berarti semua yang baik teman-teman ya. Melekat itu bukan berarti semua karangan indah yang terjadi kita lekati. Bisa juga ada
kejadian atau momen yang jelek, kita melekat dalam momen itu sehingga kita takut dan kita harus melepas. Maka dari itu kita harus melepas karena pada dasarnya semua akan berubah. Maka dari itu coba kita cari tahu dulu apa arti dari melekat dan apa arti dari melepas. Kalau kita cari di KBBI, melekat memiliki arti tetap terpaku pada sesuatu. Jadi apapun itu, apapun momennya, kalau kita terpaku dalam hal itu, berarti kita udah melekat dalam hal itu. Kita udah dikatakan kita melekat. Dan bagaimana dan apa definisi dari melepas? Melepas adalah dari KBBI itu mengatakan membiarkan pergi. Biarkanlah pergi masa lalu, biarkanlah pergi kenangan indah ataupun kenangan jelek karena itu udah lewat teman-teman. Itu udah nggak ada lagi, itu udah terjadi. Dan kita yang sekarang itu menghadapi yang sekarang, bukan menghadapi yang dulu lagi. Kenapa kita harus melepas? Kenapa kita harus tidak melekat? Kalau kita lihat di Dhammapada 214, Buddha ada mengatakan dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang terbebas dari kemelekatan, tidak ada lagi kesedihan maupun ketakutan. Udah mirip kayak ilustrasi yang tadi, ketika kita melekat dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang bagus, apapun itu, biasanya kita menjadinya sedih. Kok sekarang nggak kayak dulu? Kok sekarang dia berubah? Kok dia udah nggak perhatian lagi? Timbul kesedihan. Tapi kalau dengan hal-hal yang, kalau kita melekat dalam hal yang jelek, biasanya timbul ketakutan. Aduh, aku bangun bisnis A gagal, bangun bisnis B gagal. Sekarang udahlah, aku nggak mau bangun bisnis lagi lah, takutnya gagal. Aku nggak mau gagal lagi, udah nggak ada apa-apa lagi yang harus. Aku kalau gagal lagi nggak ada apa-apa lagi bisa aku punya. Timbul ketakutan. Tapi kalau kita udah bisa melepas hal tersebut, kita bisa melepas momen tersebut, kita nggak akan sedih lagi, kita nggak akan takut lagi. Apakah mudah? Apakah mudah untuk melepaskannya? Tentu enggak. Tentu enggak. Karena di Guttaka Sutta 772, Buddha pun mengatakan, di dunia ini, nafsu-nafsu indera tidak mudah ditinggalkan. Kok bahasnya kan nafsu-nafsu indera? Iya. Kita mengalami momen, kita mengalami situasi, itu kita tangkap dengan panca indera kita. Momen bahagia, ataupun momen sedih, ataupun kondisi-kondisi tertentu, itu kita tangkap dari dari panca indera kita. Ada hal yang baik, ada hal yang nggak baik. Kita tangkap dengan panca indera kita. Sehingga kita pun tahu rasanya, tahu bagaimana bentuknya, dan kita terlekat dalam hal tersebut. Kayak misalkan, let's say ya, balik-balik ke usaha dan ataupun pasangan, ataupun orang yang kita cintai. Ketika masih ada orang yang kita cintai, hidup ini bahagia sekali ketika ada dia. Karena panca indera kita menangkap hal tersebut. Dan ketika beliau sudah tidak ada, panca indera kita tidak merasakan hal yang kita rasakan ketika ada dia. Sehingga kita terjebak dalam momen ketika panca indera kita itu merasakan adanya dia. Kita terjebak di momen gara-gara kita ada indera, kita ada panca indera. Lengkapnya adalah di Guttaka Sutta 772, lengkapnya adalah manusia yang sangat melekat pada gua tubuh dan terbenam dalam kebodohan batin semacam ini akan jauh dari sikap tidak melekat. Oke, di dunia ini nafsu indera tidak mudah ditinggalkan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti kita tidak bisa melupakan, bukan berarti kita tidak bisa, bukan berarti kita tidak bisa melepaskan masa lalu. Melupakan ya boleh dilupakan, tapi kalau hal-hal yang penting jangan dilupakan, tapi ambil pelajarannya, tapi jangan sampai melekat di sana gitu loh. Kita pasti pernah kayak gitu kalau di kondisi kayak kita, kalau bahasa anak muda tuh apa ya? Flashback. Bahasa anak muda itu flashback, ketika kita flashback di momen-momen ketika sangat bahagia, di momen-momen kita sangat happy. Di momen itulah kita tidak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Di momen itulah kita akan tidak bisa multitasking lagi. Ketika Anda berkendara dan Anda tidak fokus berkendara, tapi Anda malah terflashback dengan momen-momen yang bahagia atau momen yang sedih. Aduh,
Anda tidak akan fokus dalam menyetir. Maka dari itu terkadang ada mungkin ya terjadi insiden tertentu ataupun ketika kalian sedang kerja di kantor, lagi kerja sesuatu, karena kalian fokusnya adalah mengingat masa lalu yang indah, masa lalu yang sudah terjadi. Akhirnya ketika momen saat ini Anda tidak fokus mengerjakan kerjaan kalian dan mungkin malah salah kerjaan. Nah, lalu bagaimana solusinya? Buddha pun sudah mengatakan di Bade Karata Sutta 131, janganlah seseorang menghidupkan kembali masa lalu atau membangun harapan di masa depan. Karena masa lalu telah ditinggalkan dan masa depan belum dicapai. Sehingga ingat teman-teman, masa lalu sudah lewat, masa lalu udah nggak ada di sekarang. Buat apa diingat-ingat? Enak kan kita fokus ke momen saat ini, enak kan kita fokus untuk plan kita ke masa depan. Tapi bukan berarti kita juga hidup di masa depan. Kita tetap hidup di masa ini, tapi kita plan kan untuk masa depan. Aku punya rule of three, aku punya 3 tahapan bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama adalah sadari, yang kedua adalah terima, yang ketiga adalah senyum. So ketika kalian sudah sadari, Anda terima dan Anda senyum, kemudian Anda bisa lepaskan. 4 berarti, sorry teman-teman, ada 4. Sadari, terima, senyum, lepaskan. Sadari ketika memang momen bahagia itu terjadi atau momen-momen yang tidak enak terjadi, terima momen tersebut, terima kejadian tersebut, Anda senyum dan Anda lepaskan momen tersebut. Coba terapkan dalam kehidupan Anda, apapun itu, misalkan Anda lagi jalan, Anda jatuh, Anda sadari, Anda terima, dan Anda senyum dan lepaskan. Ya udah jatuh, udah lewat, sekarang ya aku bersihin lukanya, aku bersihin kotor-kotornya, aku lanjut jalan lagi. Oke, kita coba latih bareng-bareng teman-teman. Sadari, terima, senyum, lepaskan. Ini aku dapat dari Bante Badra Putra, ilmu yang sangat berguna sampai sekarang aku masih pakai. Apapun itu, baik itu untuk menerima kejadian-kejadian baik ataupun itu menerima kejadian-kejadian yang buruk. Sadari, terima, senyum, lepaskan. Jika buah manis sudah habis, kita tinggal menanam benih baru dan menikmatinya lagi. Jadi misalkan ini satu ilustrasi, ada satu quotes lagi dari Atalokadama, tetapi para biku, ketika seorang siswa mulia yang belajar memperoleh sesuatu, dia akan berpikir seperti ini. Perolehan yang telah datang padaku ini tidak kekal. Ya, menyatu dengan penderitaan pasti akan berubah. Jadi ketika Anda dihadapi dengan momen-momen yang bahagia ataupun di momen-momen yang tidak bahagia, ingatlah bahwa perolehan yang telah datang pada Anda, yang Anda miliki saat ini itu tidak kekal. Menyatu dengan penderitaan dan pasti akan berubah. Ketika Anda sudah sadar, ketika kita sudah sepakat dengan apapun yang hadir, apapun yang ada, bahwa itu tidak kekal, akan berubah, Anda tidak akan melekat pada hal tersebut. Ketika itu pun yang sudah pergi, Anda sudah tahu ya memang pasti akan pergi. Ketika misalkan, let's say, Anda dapat rezeki, lagi Sincia, bentar lagi kan Sincia, dapat lagi Sincia, dapat angpau, ya harus sadar bahwa pada akhirnya uang ini nantinya akan habis. Ya kecuali Anda bisniskan lagi. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak muda sekarang dapat duit ya, sadari bahwa ini akan habis. Bisa saja hilang, bisa saja tidak ada lagi. Oke. Ketika Anda sudah sadar bahwa hal tersebut memang akan terjadi dan memang lumrah terjadi, ketika pada akhirnya ini hilang, entah itu keteteran, entah itu memang hilang karena kita jajanin, Anda tidak akan menderita karena kehilangan tersebut. Karena Anda sudah sadar jauh sebelum itu terjadi bahwa memang ini tidak akan kekal. Oke? So, percayalah, bila dulu kamu pernah mencicipi buah yang manis, maka yang harus kamu lakukan bukanlah mengenang rasa manisnya, tapi membuat rasa tersebut lagi dan bahkan lebih. Jadi ketika Anda sudah merasakan rasa manis, bukan berarti kan harus melekat pada rasa manis tersebut, tapi cobalah untuk membuat rasa manis yang baru yang bahkan lebih manis dari yang sebelumnya. Karena apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu
guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Daripada 209. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan masa lalu, ketika kita bisa melepaskan kebahagiaan yang sudah terjadi, maka kita mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih lagi. Oke. Dan siapa yang bilang bahwa masa lalu yang udah terjadi itulah masa yang terindah? Belum tentu. Masa depanmu tidak akan seindah masa lalu. Mungkin dan memang sangat mungkin masa depanmu akan lebih indah dari masa lalu. Oke. So, coba saya rangkumkan lagi. Masa lalu adalah bagian dari kita. Biarkan dia berada di posisinya. Gunakan sebagai pelajaran. Berhentilah hidup di masa lalu. Anda tidak bisa menikmati yang lebih bila Anda tidak bisa melepas. So, mari kita sama-sama berlatih melepas masa lalu kita, hiduplah di masa ini, dan saya yakin ada hal baik yang sedang menunggu kita. Jangan lupa, sadari, senyum, sadari, terima, senyum, lepaskan. Saya Sula Sumarko, terima kasih udah mendengar sharing saya pada kesempatan kali ini, semoga berguna. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Kiananda. Mari kita sama-sama kenalkan Buddha Dharma kepada semua orang. Saya Sula Sumarko, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.